Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 13. Mempertaruhkan hidupku. Waktu pasti berlalu, bukan? Selain itu, menakutkan bahwa aku menjadi terbiasa dengannya. Sudah 1 minggu sejak Kaiser Kong, Saria, meskipun aku tidak memiliki keinginan untuk memanggilnya, ini telah menawan aku. Kamu tahu, aku dimatikan sendiri, karena aku mulai berpikir, gorila tidak baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, gorila mungkin jahat. Maksud aku, kami berasal dari ras yang sangat berbeda. Namun, jika kita berbicara tentang pekerjaan rumah gorila sialan itu, sungguh luar biasa sampai-sampai aku mulai berpikir, bukankah ini lebih baik daripada wanita manusia pada umumnya? Aku terkejut. Dan, baru-baru ini gorila sialan itu memberiku izin untuk menyentuh rambutnya, sungguh nyaman saat disentuh. Ekornya juga sangat halus dan halus fua-fua untuk disentuh. Meskipun aku terus-menerus mengutuk dengan kejam, pertama-tama, aku tidak dalam posisi untuk melakukannya, aku juga korban bullying. Meskipun berat badan aku turun, ketika aku di bumi, aku gemuk, menjijikkan, tidak menarik, kotor, dan bau. Astaga, bukankah aku yang terburuk? Jika ditangani dengan buruk, aku akan lebih kejam daripada gorila. Tidak, itu pasti akan sangat mengerikan. Sambil memikirkan hal semacam itu, aku menyadari bahwa aku puas bisa selalu makan makanan enak tanpa rasa khawatir. Sudah saatnya mulai berpikir, aku harus kabur dari sini. Seiichi, di sini. Ya, terima kasih. Aku menerima sarapan dari gorila. Wah, ini seperti kita baru menikah. Ini berbahaya. Keadaan mental aku menganggap enteng situasi saat aku mulai makan sarapan. Rasanya lezat seperti biasanya. Jika dia bukan gorila, dia akan menjadi istri yang sangat baik. Itu memalukan. Jangan membaca pikiranku. Orang ini terkadang menakutkan. Bagaimanapun, dia membaca pikiranku. Kaiser Kong, gorila sialan di hadapanku sepertinya menunjukkan lebih banyak ciri kepribadiannya akhir-akhir ini. Gorila sialan ini melakukan gerakan yang sepertinya telah mengingat sesuatu. Kalau dipikir-pikir, hari ini adalah hari eksplorasi. Eksplorasi, aku bertanya tanpa sadar. Ya, aku dan monyet pandai bersaing. Fruit of Evolution, cari. Tanda tanya tanda seru. Buah evolusi. Aku melebarkan mataku karena terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut gorila sialan itu. Seiichi, Fruit of Evolution, tahukah kamu? Petik 2, Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku dengan jujur mengatakan bahwa aku mengetahuinya? Lebih penting lagi, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mendapatkan informasi jika aku berpura-pura tidak mengetahuinya. Aku memikirkannya sedikit, dan memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahuinya. Tidak, belum pernah mendengarnya. Seperti itu, Kaiser Kong mengangguk. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan mengajari kamu. Fruit of Evolution, luar biasa. Perlombaan itu, tumbuh paling baik. Berbagai statistik, akan terlampaui setelah dilahirkan kembali. Dengan kata lain, setelah memakan buah evolusi, evolusi akan terjadi dan ras itu akan mencapai statistik yang sangat baik. Ya, aku tidak mengerti. Lalu ada apa denganku? Akankah aku menjadi manusia terkuat atau tidak? Akankah kecerdasan aku meningkat? Akankah penampilan aku meningkat? Aku tidak memiliki manusia untuk membandingkan kekuatan aku, dan aku masih di level 1, adapun kepalaku, sepertinya aku tidak memiliki ingatan yang lebih baik, sepertinya tidak ada perubahan apapun di kepalaku dengan cara yang baik, aku masih sebodoh biasanya. Mantra aku dalam status masih kosong, meskipun aku telah menggunakan sihir kehidupan cuci, aku ingin mati sudah. Ngomong-ngomong, aku memakai pakaianku yang disiapkan oleh gorila sialan itu dan bahkan repot-repot mencucinya. Meski kotor, kata gorila sialan itu membuang-buang bahan bagus, jadi sekarang sudah bersih dan indah. Bahkan celana dalamnya juga, meskipun sedikit berbeda dari segi bahan, terasa nyaman, apalagi tanaman rambat dari pohon bernama Yonjuji, memiliki elastisitas yang sangat baik, dan bahan yang tahan lama. Aku menggunakannya sebagai pengganti yang disebut karet di celana panjang dan pakaian dalam aku. Adapun pakaian dalam, dan celana panjangku sebelumnya, karena gorila sialan itu telah sangat memintanya, aku membakarnya dengan sihir kehidupan api, dan memberikannya padanya. Hal semacam ini memang sepele, hasil ini wajar jika dipikir-pikir. Itu tidak bagus, maksudku.
Mengapa aku tidak mengalami evolusi apapun, selain rasa sakit yang luar biasa di tubuh aku? Tidak, aku tidak menginginkan ini lagi. Selagi aku berpikir seperti itu, gorila sialan itu melanjutkan. Aku, sampai beberapa saat yang lalu, tidak dapat berbicara. Buku manusia, aku tidak bisa membaca atau mengerti. Tapi, saat itu aku menemukan Fruit of Evolution. Jadi aku memakannya, memanfaatkan waktu ketika aku pergi berburu, aku membaca buku manusia dan menghafal bahasa manusia. Eri, entah bagaimana, bukankah hasil gorila sialan itu cukup bagus? Sampai pada level di mana suatu bahasa bisa dipahami, iya, itu agak luar biasa, bukan? Selain itu, jika levelnya tidak naik seperti milikku, levelnya akan berada di 700 saat dia memakan Fruit of Evolution. Sebaliknya, sesuatu seperti evolusi X1 ditampilkan. Kuat, tidak peduli yang lain, penampilan, perubahan. Kuat, untuk menjadi. Setelah. Sayang sekali, tidak bisakah kamu berbicara lebih lancar? Sungguh menjengkelkan melihat, atau lebih tepatnya, mengapa itu membuat frustrasi, begitu, itu karena dia gorila. Itu berbeda, bukan? Maaf. Tapi, mulut aku, fungsi berbicara, awalnya tidak ada, aku bisa menghasilkan raungan, kata-kata, berbeda. Sebab, lancar, tak bisa bicara. Sebenarnya, percakapan panjang, lidah terikat. Meskipun, ingin bicara, lebih banyak. Aku akan lewat. Sejak awal, itu bukanlah topik utama. Apa yang aku katakan? Ngomong-ngomong, Fruit of Evolution, tidak lebih dari 10, untuk dimakan. Makan lagi, evolusi mengambil alih tubuh. Karena itu, kematian. Mengerikan. Serius. Aku akan mati jika aku makan lebih dari 10. Hampir saja, aku berpikir untuk makan satu lagi jika aku menemukan yang lain. Artinya, aku sudah memiliki evolusi yang maksimal dan tidak bisa makan lagi. Betapa disesalkan, aku sedikit lega mendapatkan informasi yang tidak terduga. The Fruit of Evolution luar biasa Aku, sudah punya 10 buah. Oleh karena itu, kumpulkan lagi, untuk diberikan kepada yang cocok menjadi suamiku, rencanakan untuk dikumpulkan. Sekali lagi, temukan monyet pintar. Tapi, seseorang, mencurinya. Are, entah bagaimana aku merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Karena itu, cari lagi, untuk memberi Seichi. Sementara itu, penjambret, bunuh. Aku minta maafi. Aku bersujud dengan sekuat tenaga. Aku sangat menyesal. Akulah yang mencurinya. Aku lapar, dan aku memakannya. Kebanggaan apa? Harga diriku bisa makan sial. Bertahan hidup adalah keadilan. Aku tidak melupakan hukum rimba. Sementara aku tetap bersujud, aku dengan takut-takut mengangkat kepala aku. Apa, Seichi? Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Lalu, tapi, pernikahan. Ini, mutlak harus. Iya, itu benar, bukankah itu benar? Dia seharusnya memberikannya kepada suaminya dan aku memakannya. Aku sudah melakukannya sekarang. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Ini berarti aku harus benar-benar memberikan segalanya untuk melarikan diri. Untungnya, gorila sialan itu tampaknya pergi mencari buah evolusi. Aku harus melarikan diri dari neraka ini selama kesempatan itu. Meski hanya sedikit, aku merasa tidak bisa makan makanan ini membuatku sedikit sedih. Aku tidak akan terlalu memikirkannya. Saat aku melihat ke bawah dan memikirkan hal-hal seperti itu, gorila sialan itu menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Seichi, hal-hal yang aku lakukan, kamu benci. Aku tidak mengembalikan ekspresi kesal seperti yang biasanya aku lakukan, tetapi sebaliknya, aku mengembalikan ekspresi tidak nyaman. Apa yang terjadi? Tiba-tiba menanyakan hal seperti ini. Kemunculan gorila sialan itu membuatku bingung, kata gorila sialan itu. Aku, Seichi, suka. Petik 2, berapa kali dia mengaku. Tapi, Seichi, hal yang kulakukan, benci. Gorila sialan itu terlihat sangat sedih saat menanyakannya. Ini, bagaimana aku membalasnya? Dia telah menanyakan pertanyaan dengan tingkat kesulitan tinggi begitu tiba-tiba. Tapi, melihat dia bertanya dengan suasana hati yang sedih dan keseriusan, adalah hakku untuk menjawab dengan jujur, seperti yang seharusnya dilakukan seorang pria. Aku tidak membencimu. Atau lebih tepatnya, aku menyukaimu. Ya, inilah perasaan aku yang sebenarnya. Tapi jangan salah paham. Sampai akhir yang pahit, suka aku adalah aku suka gorila.
Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa aku suka gorila. Membersihkan, mencuci, memasak, menjahit, dan untuk alasan lain yang tidak diketahui, dia sepenuh hati dengan aku. Ini akan terdengar seperti keberadaan yang sempurna jika aku hanya mendengar ini. Tapi dia gorila. Kenapa dia gorila? Jika dia bukan seekor gorila, aku akan baik-baik saja dengan itu. Pertama-tama, aku tidak dalam posisi di mana aku bisa memilih penampilan pasangan aku. Tapi bagiku, untuk menjadi ras yang berbeda, dan terlebih lagi, seekor gorila. Ini terlalu tidak masuk akal. Jika itu manusia, aku akan bisa bertahan tidak peduli betapa tidak menariknya dia, kedengarannya sangat arogan ketika aku mengatakannya seperti ini, tapi aku ingin menikahi wanita cantik dan seksi bahkan jika itu tanpa harapan. Apakah itu buruk? Itu adalah sifat pria yang sedih. Saat aku tertekan secara sewenang-wenang sendirian, gorila sialan yang mendengar jawabanku kembali ke keadaan biasanya. Iya, kalau begitu, ayo segera menikah sekarang. Seperti yang diharapkan, bolehkah aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya? Kembali ke normal, aku kembali menggunakan nada kesal. Dan coba tebak, Seiichi, orang yang pemalu. Tolong mati. Ini buruk, dia sangat menyebalkan. Aku benar-benar ingin memberinya pukulan yang sangat keras. Namun, sangat menyedihkan bahwa sepertinya tabel tersebut akan berubah pada aku. Masa bodoh. Fruit of Evolution, cari. Dengan segala cara, berhati-hatilah. Aku mati-matian menahan senyum yang mengancam akan tumpah. Jika aku tertawa di sini, pasti akan mencurigakan. Sebaliknya, aku tidak tahu alasan mengapa dia belum mencari buah evolusi. Kebetulan, hari ini aku akan membawa kembali mangsa yang diburu. Pada saat ini, aku menyadari adanya ketidaksesuaian. Ia pergi dan berburu monster, dan itu membunuh monster. Dengan kata lain, itu tidak berevolusi. Gorila sialan. Apakah makanan sejauh ini adalah semua yang kamu buru? Tidak. Monyet pintar, berburu, aku makan. Monyet pintar, bukankah kamu benar-benar dimanfaatkan? Jika buah evolusi dimakan, akankah aku berevolusi segera setelah mengalahkan iblis? Saat aku bertanya demikian, gorila sialan itu menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Iya, tapi tidak. Iblis yang dikalahkan, jika levelnya lebih rendah dari dirimu, tidak ada gunanya. Oh. Dengan kata lain, apakah alasan aku bisa berkembang dengan mudah adalah karena aku telah berburu keberadaan yang lebih tinggi dari diri aku? Setan yang lebih kuat, aku bertemu baru-baru ini. Di masa lalu, banyak iblis, pasukan Raja Iblis ingin membawa aku tidak tertarik dengan perang. Oleh karena itu, sembunyikan diri aku. Akankah ini menjadi tempat di mana Raja Iblis akan muncul? Terlebih lagi, sepertinya tidak membicarakan peristiwa 100 tahun yang lalu semacam itu. Bahkan jika dia mengatakan itu di masa lalu, tanpa diduga itu mungkin terjadi baru-baru ini. Ngomong-ngomong, mendekati, jadi tidak apa-apa. Mendekati, aku tidak sengaja memiringkan kepalaku saat aku mendengar apa yang dikatakan gorila sialan itu. Namun, gorila sialan itu sepertinya tidak mendengar kata-kataku dan tidak memberiku penjelasan yang lebih detail. Lebih penting lagi, aku mempertanyakan Seiichi, sudah. Seiichi, manusia, mengapa kamu di sini? Betul sekali. Aneh bagi manusia berada di tempat seperti ini. Banyak hal terjadi. Setelah mengatakan demikian, aku ingat satu hal. Aku lupa membuat ramuan. Ya, aku telah diganggu oleh serigala akro, dan dibawa pergi oleh gorila sialan itu. Berbagai kejadian telah membuatku benar-benar lupa bahwa awalnya aku sedang mengumpulkan bahan untuk membuat eliksir. Saat aku ingat apa yang awalnya ingin kulakukan dan mulai memikirkan bagaimana cara melakukannya, gorila sialan itu memiringkan lehernya ke satu sisi. Eliksir, hal semacam itu, ada. Itu luar biasa sejauh menyangkut manusia. Maksudku, itu bisa membangkitkan orang mati. Berbahaya bukan? Tapi, untuk membuat eliksir membutuhkan Heat Rock dan Vital Resurrection Grace bercampur, yang tidak kumiliki. Aku memilikinya. Itu luar biasa Hai. Aku memilikinya. Serius. Ketika aku mengatakannya secara tidak sengaja dengan suara yang keras, gorila sialan itu pindah ke semak terdekat dan mulai mencari sesuatu dengan suara gemerisik, dan tak lama kemudian, dia kembali dengan sesuatu. Sini. Yang ini, Heat Rock.
Yang ini, rumput kebangkitan, dan benih. Benih. Gorila sialan itu memberiku sebongkah batu berwarna merah tua, rumput dengan warna hijau dan putih yang kontras dan biji biasa. Benih, tidak tahu bagaimana tumbuh. Eliksir, makek, tidak efektif. Oleh karena itu, berikan. Serius. Sekali lagi dikejutkan oleh kata gorila sialan, aku mencoba menilai hal-hal yang diserahkan. Heat rock, mineral yang menciptakan panas menggunakan efek khusus. Berikan dampak ringan dan biarkan saja, panas maksimum yang dipancarkan adalah 120 derajat C. Setelah jangka waktu tertentu, jika tidak dibuang, panas secara alami akan mengendap, memiliki penggunaan yang tidak terbatas. Ketika hal yang diperlukan untuk menghidupkan kembali orang mati dimasukkan dan dicampur dengan air, maka heat rock direndam dalam air akan berubah menjadi sesuatu yang baik untuk tubuh. Rumput kebangkitan, rumput yang dikatakan memiliki efek membangkitkan orang dari akhirat. Tetapi ini saja tidak efektif jika tidak dilarutkan dalam air yang telah direndam batuan panas di dalamnya. Seed of Resurrection Grass, jika kamu menguburnya, Resurrection Grass akan tumbuh. Namun, tanah perlu dicampur dengan batu panas dan menyirami benih dengan air yang direndam batu panas. Petik 2, sial, seperti yang diharapkan itu bisa membangkitkan orang mati, efeknya luar biasa. Atau lebih tepatnya, heat rock memiliki terlalu banyak kegunaan. Bukankah itu terlalu banyak memainkan peran aktif? Tapi, gorila sialan itu luar biasa karena memberikan ini padaku, maka aku akan menerimanya. Maksudku, dia bilang dia akan memberikannya padaku. Maka aku akan dengan senang hati menerimanya. Tapi, menikahlah denganku. Aku akan mengembalikannya setelah semua. Itu adalah lelucon. Ada jeda. Mungkinkah itu belum tentu lelucon? Aku harus tetap waspada dan berhati-hati untuk tidak menunjukkan pembukaan. Gorila sialan itu berbalik menghadap ke hutan meski membuatku terkejut. Jia, aku ingin bertanya, mengerti. Berburu, sampai jumpa. Hati-hati. Aku mengatakan itu dengan sangat riang sambil tersenyum. Dengan ini, aku akan bebas. Meskipun demikian, seperti yang diharapkan, gorila tidak mempertimbangkan kemungkinan aku melarikan diri. Aku akan mengucapkan selamat tinggal yang luar biasa ini. Aku bahkan mendapat panen tak terduga dari bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan. Aku pergi. Apakah ada alasan mengapa wajahmu menjadi merah? Saat aku mengirim gorila dengan senyuman, wajah gorila sialan itu memerah karena suatu alasan. Aku merasa sakit. Setidaknya aku ingin itu menjadi manusia. Aku melihat gorila sialan itu sampai dia pergi ke semak-semak. Bagus, ayo. Saat gorila sialan itu perlahan menghilang dari pandanganku, aku bersiap untuk segera bergerak pada saat yang sama aku tidak bisa melihatnya lagi. Untuk saat ini, tujuannya adalah area hitam yang ditunjukkan oleh peta monyet pintar dan serigala akro. Dan kemudian, aku akhirnya tidak melihat sosok gorila sialan itu. Melarikan diri. Aku berteriak tanpa arti saat aku mulai berlari secepatnya. Hahaha, ini kemenangan aku. 1 minggu, aku terus bertahan. Aku sudah mencoba kabur berkali-kali tapi gorila sialan itu selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku mulai sedikit menyerah. Hidup dengan gorila sialan itu hanya sedikit menyenangkan, kenapa aku mulai memikirkan hal seperti itu? Akhirnya aku bebas. Hahaha, hebat. Kebebasan terasa luar biasa. Aku pikir aku akan hancur jika aku mengatakannya sendiri. Ketegangan memang kacau. Saat aku berlari melalui hutan dengan langkah-langkah ringan, aku tiba-tiba merasakan sesuatu di punggung aku. Tanda tanya tanda seru. Aku segera berbalik menghadap ke belakang. Tunggu, Seichi. Dia mengejarku. Gorila sialan itu mengejarku dengan kecepatan yang menakutkan. Itu bohong kan? Bukankah itu keluar untuk pencarian? Lalu mengapa berlari mengejarku dengan semua itu mungkin seperti sesuatu yang mengerikan? Kenapa dia berlari seperti atlet? Atau lebih tepatnya, bagaimana jika dia benar-benar berhasil menangkapku? Apa yang terjadi dengan pencarian? Saat aku memikirkan hal-hal seperti itu, gorila sialan itu berteriak. Tidak, arah itu adalah. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, tapi akhirnya aku bisa bebas. Aku tidak akan melepaskan freedom ini. Aku sudah sampai sejauh ini. Itu sudah dekat di belakang.
Pertama-tama, jika aku harus kembali, aku harus mencari alasan untuk melarikan diri. Aku memutuskan untuk terus menggunakan momen untuk membuat jarak antara aku dan gorila sialan itu meski sedikit. Momen, 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 momen. Petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda seru. Jarak antara aku dan gorila sialan itu melebar dalam sekejap mata. Seperti yang diharapkan dari suatu keterampilan. Dengan cara ini, dengan penggunaan skill aku yang ekstensif, aku menjauh dari gorila sialan itu dan pintu masuk gua muncul di depan mata aku tak lama kemudian. Apa? Aku memiringkan kepalaku ke samping dengan bingung saat aku secara bertahap mendekati gua. Apakah ada gua di tempat seperti itu? Aku sudah sampai di tempat bercat hitam di peta yang ada di kepalaku. Entah bagaimana, suasananya aneh dan menakutkan. Tanpa menghentikan kaki aku mendekati gua yang memancarkan suasana aneh yang dapat aku rasakan secara sensitif untuk beberapa alasan. Selain gua ini sepertinya tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Bersembunyi di dalam goa sepertinya akan memudahkan aku untuk dilacak, namun entah mengapa tidak ada pohon yang tumbuh di sekitar goa tersebut. Sejak awal, tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di dalam gua. Ayo pergi. Sudah diputuskan bahwa aku akan pergi ke gua. Karena aku tidak punya pilihan lain, dan yang pasti murni kegelisahan aku yang membuat aku berpikir bahwa gua itu memiliki sesuatu. Selain itu, mungkin akan lebih sulit bagiku untuk ditemukan jika aku memasuki gua. Aku memasuki gua tanpa memperlambat. Ketika aku kembali ke bumi, mustahil bagi aku untuk berlari dengan kecepatan seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Tapi, sejak datang ke dunia ini dan berkat pengaruh evolusi, aku tidak lelah sama sekali. Apakah semua orang paralel semesta memiliki kekuatan fisik, stamina sebanyak ini? Jika kamu memberitahu aku bahwa semua orang yang datang dari dunia lain memiliki kekuatan fisik sebesar ini, aku akan mempercayainya. Aku memasuki gua dan terus berlari. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan yang berliku sama sekali. Jalan itu hanya berlanjut dalam garis lurus. Selain itu, saat aku terus melangkah ke kedalaman, ornamen mewah yang tertanam secara sporadis di dinding karena beberapa alasan semakin diterangi oleh nyala api obor yang dipasang di dinding. Apa-apaan ini? Aku tiba-tiba merasa cemas. Apakah ada yang tinggal di sini? Tapi, aku pasti akan ditangkap oleh gorila sialan itu jika aku kembali sekarang. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya tidak ada pilihan selain melangkah lebih jauh dalam. Aku menenangkan diri dan berlari melalui jalan lurus yang mengarah lebih dalam ke dalam gua. Dan, ini adalah, di depan mata aku ada bangunan berornamen indah yang terbuat dari besi hitam, sepertinya ada sebuah pintu. Sejak saat aku mulai berlari dengan sungguh-sungguh, aku belum pernah bertemu setan apapun dan dengan demikian aku tiba di tempat ini. Permata merah tua tertanam di tengah pintu dan suasana yang tidak menyenangkan keluar darinya. Apaan? Aku mundur secara tidak sadar dari atmosfer yang dilepaskan oleh pintu. Petik 2, apa ini? Lebih tepatnya, setelah sampai sejauh ini, aku hanya bisa masuk, kan? Setelah mengambil keputusan, aku membuka pintu yang mengeluarkan suasana tidak menyenangkan. Petik 2, ketika aku menginjakkan kaki aku di dalam ruangan, obor yang dipasang di sekitar menjadi hidup sekaligus dan menerangi ruangan yang gelap. Petik 2, meski demikian, ruangan tetap remang-remang dan suram, ditambah lagi ada suasana lengket tidak menyenangkan yang melingkari sekujur tubuh sehingga tidak nyaman dan tidak mereda. Tatapanku berkeliaran dengan gelisah. Ini yang pertama. Seorang manusia mengunjungi kamarku. Tanda seru tanda tanya. Aku bereaksi keras terhadap suara yang aku dengar tiba-tiba dan mengarahkan pandangan aku ke sumber suara itu. Ada kerangka yang mengenakan jubah hitam legam yang mirip dengan gaun hitam berkabung, menimbulkan kontradiksi dengan jubah dan kerangka yang indah. Untuk bisa mencapai kamarku, apakah kamu orang yang kuat? Tidak, Kefir Desutl, Kefir adalah Bivrage URL. Petik 2, keheningan itu menyakitkan. Mau bagaimana lagi? Aku bingung. Apa itu? Kerangka ini. Kenapa bisa bicara? Bukankah tidak ada pita suara di dalam kerangka? Meskipun aku terkejut, aku diam-diam menggunakan appraisal pada kerangka di depan aku. Bangsawan kegelapan Xenos LV, 1.
Aku mengeluarkan suara seperti itu secara tidak sengaja ketika aku melihat level yang ditampilkan. Tingkat 1. Sama sepertiku. Mungkin di mata kerangka aku menunjukkan ekspresi yang sangat tertegun di wajah aku. Zeanos memberikan suasana puas karena suatu alasan. Begitu, kamu bisa melihat kekuatanku. EDN, kamu yang digunakan dalam kalimat ini menghina, sesuatu yang mirip dengan bajingan, aku akan menggunakannya, tapi itu akan membuat kalimat itu terdengar sangat aneh. Apa? Aku ketahuan. Mengapa? Zeanos melanjutkan kata-katanya dengan acuh tak acuh terhadap keterkejutanku. Ini adalah kebodohan belaka untuk melihat kekuatan aku. Kekuatan aku bukanlah sesuatu yang terlihat. Selain itu aku bisa menipu kamu. EDN, kamu yang sama. Menipu. Pada saat itulah aku bisa memeras kata. Petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suasana yang terpancar dari Zeanos berubah tiba-tiba. Pada awalnya, ada banyak hal yang tidak aku mengerti tentang kehadiran yang menakutkan ini. Meskipun dia kuat, dia memakai atmosfer di mana dia sepertinya tidak kuat. Tapi sekarang, di depan mata aku, atmosfer itu telah hilang dan atmosfernya berubah total. Kuat, luar biasa, kuat. Gorila terkutuk yang merupakan Kaiser Kong benar-benar dibayangi. Membaca kekuatan lawan aku seharusnya tidak mungkin bagi aku sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan sekarang, apa yang disebut indera atau naluri keenam, menggelegar karena khawatir. Berbahaya, orang ini terlalu berbahaya. Aku, untuk beberapa alasan, menilai Zeanos lagi. Darkness Noble Zeanos LV, 1500. Petik 2, entah bagaimana, angkanya sekarang berbeda dengan satu digit sebelumnya. 1500. Mungkinkah itu telah melampaui 1500? Hai, mau tak mau aku meninggikan suaraku. Berbeda dengan aku yang berseru keras, Zeanos menyatakan dengan dingin. Membosankan. Orang pertama yang mengunjungi kamar aku tidak sebanyak yang aku kira. Saat itu, Zeanos bergabung keluar angkasa dan menghilang. Tanda seru tanda tanya. Kemana dia pergi? Aku menggunakan keterampilan pencarian, dan entah bagaimana sama sekali tidak mendapat reaksi. Peristiwa yang tiba-tiba terjadi di hadapanku membuatku membelalakkan mata karena terkejut dan aku menjadi tidak sabar, kemudian ruangnya terdistorsi lagi dan Zeanos muncul di depan mataku. Tiba-tiba muncul di tangan kanan Zeanos, dari mana dia menariknya. Dengan pandangan sekilas, aku dapat mengetahui dari atmosfer yang dipancarkannya, bahwa itu berbahaya, pedang ramping hitam legam yang dia pegang di tangan kanannya. Sepertinya ikan kecil. Dengan kalimat seperti itu, Zeanos mengacungkan pedang tipis yang dipegang di tangan kanannya ke dada kiriku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, pedang tipis itu tidak menembus sisi kiri dadaku. Apakah kamu baik-baik saja, Seichi? Pedang yang seharusnya menembus hatiku menembus sesuatu yang lain, Saria. Bukannya dada kiriku, jantung Saria ditembus dan dia menyerang Zeanos dengan lengannya yang tebal. Pada serangan seperti itu, Zeanos mengeluarkan pedang tipisnya dari dada kiri Saria dan menghindar secara langsung. Darah merah tua keluar dari dada Saria saat pedangnya ditarik. Mengapa? Aku berhasil tepat waktu, syukurlah. Saria mengatakannya dengan nada lembut, kepadaku yang berdiri terpaku di tanah karena terkejut. Dan kemudian, Saria jatuh ke tanah. Tanda hubung 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 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Saria A. Chapter 14 Keajaiban Cinta. Saria A. Aku buru-buru berlari menuju Saria lokasi. Kemudian, aku dengan hati-hati memegang Saria dan aku mencoba membangunkannya. Saria, Saria. Aku memanggil Saria berkali-kali, tapi matanya tidak terbuka. Mengapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Luapan emosi yang sangat aku alami bocor keluar. Setelah itu, Saria akhirnya membuka matanya dan lemah tertawa. Akhirnya, kamu memanggil aku dengan nama aku. Saria, obat pemulihan ini. Sambil mengatakan itu, aku mencoba mengeluarkan obat penyembuhan kelas tertinggi, tapi Saria diam-diam meletakkan tangannya di tanganku untuk menghentikanku. Aku hidup dalam situasi ini karena keahlian aku. Obat pemulihan adalah untuk hidup. Jadi itu tidak akan berhasil. Aku mati karena serangan beberapa waktu lalu. Itulah yang aku maksud dengan hidup karena keahlian aku. Dengan campuran keterkejutan dan keputusasaan di mataku, Saria melanjutkan.
Spesies aku, Kaiser Kong keterampilan khusus, Emperor's Dignity. Alasan bagaimana aku berbicara adalah karena ini. Martabat Kaisar. Iya, efeknya bertahan selama 1 jam, bahkan dalam keadaan sekarat, aku bisa bergerak. Tapi, ini tidak lama. Tanda seru tanda tanya. Jadi, Saria adalah. Aku putus asa sekaligus, tetapi langsung ingat tentang eliksir yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Oh ya, jika itu eliksir, aku mungkin bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja, aku akan membuatnya sekarang. Itu juga, tak berguna. Eliksir tidak akan berpengaruh pada monster. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku mendengarkan kata-kata Saria dan teringat efek dari eliksir. Monyet pintar yang mati tidak dapat dihidupkan kembali, ramuan pemulihan kelas tinggi juga tidak bekerja pada mereka, itu upaya yang sia-sia sehingga mereka bahkan tidak mengumpulkan bahan untuk mereka. Eliksir sama sekali tidak berpengaruh pada monster. Informasinya ada di sana. Saat aku menyadarinya, gelombang emosi menghantamku, dan tanpa sadar aku berteriak pada Saria dengan sepenuh hati. Jika demikian, lalu mengapa kamu menyelamatkan orang seperti aku? Kenapa kamu mati untuk menyelamatkanku? Aku benar-benar mengatakan bahwa aku menyukaimu. Bahkan jika kita berlawanan jenis, bukankah aku mengatakan bahwa aku tidak melihat kamu sebagai ras yang sama? Aku memperlakukanmu dengan kasar. Aku memperlakukanmu dengan kejam dalam berbagai cara dan bukankah aku lari darimu? Kamu terjebak dalam hasil ini, dan ini terjadi pada kamu. Sambil mengatakannya sendiri, perlahan air mata aku mulai mengalir. Tidak peduli berapa banyak aku mengingat kembali hari-hari yang aku habiskan dengan Saria, tidak pernah ada saat ketika aku memperlakukannya dengan baik. Tangan di pundak Saria sedang diisi dengan kekuatan. Lalu, Saria dengan lembut melingkarkan kedua tangannya di tanganku yang lain yang tidak memegangnya. Aku suka Seichi. Apakah aku memerlukan alasan lain? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saria bilang dia mencintaiku, bahkan untuk orang seperti aku. Kenapa dia? Meskipun kamu banyak mengeluh, kamu tetap memakan semua makanan yang aku buatkan untuk kamu. Itu karena sia-sia jika tidak memakannya. Juga, meskipun kamu merasa aku mengganggu kamu tidak keberatan, kamu jangan khawatir dan kamu memaafkan aku, kamu tidak mengabaikan aku, kamu memperlakukan aku dengan normal. Juga, santai, kebersamaan, aku merasa tenang. Bahkan dengan monyet pintar, aku menjadi gaduh dan mengeluh sampai malam, tapi kamu memperlakukan aku sebagai pribadi. Itu sebabnya, Seichi, aku mencintaimu. Aku mulai sengsara karena perkataan Saria. Saria seekor gorila yang menyebalkan. Tentu saja tidak, akulah yang menyebalkan. Aku, dirawatnya buruk sampai sekarang. Seolah-olah bendungan itu runtuh, tidak mungkin bagi aku untuk menghentikan luapan air mata. Saria sedikit tertawa saat wajahku berlinang air mata. Aku sangat menyukai senyum Seichi. Seichi sekarang tidak seperti Seichi. Dan aku sudah seperti ini, jadi aku ingin melihat senyum seseorang yang aku cintai untuk yang terakhir kalinya. Hei, tersenyum. Sampai akhir yang pahit, Saria adalah. Melalui pikiran Saria yang berani dan berpikiran tunggal, emosi gelapku yang tenggelam menyala dengan api, tidak, aku merasakan api menyala. Apakah aku akan menjadi lebih lanjut sampah? Tidak mungkin. Aku hampir kehilangan salah satu kebajikan yang diajarkan orang tua aku. Artinya, nantikan dimanapun kamu berada. Jangan berkecil hati. Aku dengan putus asa menyeka air mataku menggunakan lengan bajuku. Dan, selagi masih ada air mata yang tersisa, entah bagaimana aku tersenyum. Itu benar, akulah yang berisik. Saat aku tersenyum, Saria terlihat puas dan mengangguk. Sementara pertukaran ini terjadi antara Saria dan aku, Tuan Kegelapan Zeanosu yang diam sampai sekarang, mulai berbicara. Sebuah cinta antara gorila dan manusia ya. Tanda seru. Dengan kata-kata tersebut, aku sekali lagi menjadi sadar akan keberadaan Zeanosu yang sampai sekarang aku lupakan. Benar-benar bodoh, cinta manusia menjadi hal yang terdistorsi tak sedap dipandang. Kamu akan memelihara cinta dengan gorila meskipun kamu manusia. Tanda kurung. Berubah ketika Zeanosu berbicara. Zeanosu, lainnya, apa yang salah dengan gorila? Aku menggendong Saria dalam wujud gendong putri, membawanya langsung ke sudut ruangan, dan membaringkannya di sana dengan lembut.
Zeanosu, apakah itu? Mengapa kamu tidak menyerang sejauh ini? Ketika aku menghadapi Zeanosu, aku yang pertama berbicara. Yah, itu hal yang sederhana. Aku menemukan ketertarikan pada love yang ada antara kamu dan gorila. Yah, sepertinya aku sedang menonton komedi murahan. Kamu tidak menyukai gorila, jadi itu adalah cinta satu arah yang dimiliki gorila. Jika ini bukan komedi, lalu apa itu? Benar-benar merusak kesenangan. Mari akhiri ini. Apakah begitu? Aku disiapkan dengan tenang tongkat kraken dan belati bola roh air. Lalu, tapi, maaf untukmu, ini belum akan berakhir. Aku bergerak dengan kecepatan tinggi saat mengaktifkan skill momen, lalu melompat untuk menyerang ke arah belakang Zeanosu. Namun, Zeanosu menghindari serangan itu dengan memutar tubuhnya dengan ringan. Serangan mendadak itu tidak adil. Ini tidak adil. Itu tidak masalah bagiku, idiot. Tunggu sebentar. Tapi Zeanosu juga mengejutkan menyerang aku. Jika aku khawatir tentang itu, aku akan kalah. Aku akan sekali lagi menggunakan skill momen pada Zeanosu, dan mendekatinya. Mengganggu. Saat Zeanosu berteriak begitu, aku membidik dengan pedang sempit dan menusuk dengan sekuat tenaga. Seketika, Monkey Ken Rod yang aku pegang terhenti, dan pada saat itu juga, Monkey Ken Rod hancur. Batang Ken monyet aku menyukainya. Hek, bagaimana kamu bisa memukulku saat aku menyerang menggunakan momen? Kenapa kamu menentangku? Apakah kamu tidak menyadari perbedaan dalam kemampuan kami? Hahaha, kamu bahkan tidak akan mengerti. Apa ini? Aneh, rasanya aku meniru Zeanosu, tapi, apakah seperti itu kelihatannya? Itu menyakitkan bagiku. Aku tampaknya telah mengalami kerusakan mental, sementara Zeanosu tampaknya telah mencapai pemahamannya sendiri. Begitu, sepertinya ada kesalahpahaman, kamu benar-benar menyukai gorila itu bukan? Aku pikir itu hanya komedi murahan yang tidak tahan aku tonton. Jika kamu juga menyukai gorila itu, ini pasti komedi yang asli. Saat mengatakan itu, Zeanosu mulai tertawa keras sendirian. Aku ingin penebusan untuk Saria. Dan aku ingin menyampaikan perasaan yang baru saja muncul pada Saria. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengalahkan Zeanosu di depan aku sebelum efek skill Saria berakhir, dan menyampaikan pikiran aku. Itu adalah, betul sekali, aku cinta Saria. Apa kamu punya masalah dengan itu? Aku sekali lagi menggunakan momen untuk mendekat dengan cepat, dan memegang belati bola roh air. Bukankah seranganku kali ini bisa diprediksi? Dia tidak menghindarinya, dan berhasil memblokirnya pada detik terakhir dengan pedang kecil. Zeanosu memblokir seranganku dan begitu saja, menangkis belatiku dan membuat jarak di antara kami. Zeanosu mengambil posisi tanpa celah yang bisa dilihat oleh seorang amatir, dan aku berbicara dengannya. Aku idiot dan brengsek. Pasangan aku gorila. Aku tidak menerima Saria karena cara berpikir aku yang buruk. Karena itu Saria, menangis untuk nanti, bersedih juga untuk nanti, memberikan segalanya untuk mengalahkanmu. Aku akan menunjukkan Saria, yang pertama mengatakan bahwa dia mencintaiku, sisi yang sangat keren dari diriku. Hanya untuk saat ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Entah bagaimana itu membuatku putus asa, Aku membuang semuanya untuk ini. Saat ini, sekarang, aku yang keras yang mengatakan dia mencintai Saria, demi dia mari buang pikiran negatif, Saat aku berteriak dengan tekad, Saria bergumam dengan suara kecil saat dia berbaring ke samping. Seichi, suaranya terdengar samar, tapi aku merasa ada perasaan gembira. Zeanosu telah menerima teriakan aku, dan sepertinya dia sedikit terkejut, tetapi segera tawa keras mulai. Hahaha, cintamu pada gorila itu, sepertinya itu benar. Itulah yang telah aku katakan kepada kamu. Ini memalukan jadi jangan membuatku mengatakannya. Ketika aku berkata sangat malu, Zeanosu mundur karena suatu alasan. Oi, aku akan menangis di sini. Ya tidak apa-apa. Bagaimanapun, untuk kamu yang benar-benar mencintai gorila itu, aku akan memberitahu kamu sesuatu yang baik. Tanda tanya. Sesuatu yang bagus. Seperti sesuatu tentang pesonaku, dalam situasi seperti ini, bukankah seharusnya ini adalah reaksi yang berbeda? Jika kamu mengalahkanku, ada kemungkinan gorila bisa bertahan hidup. Tanda seru tanda tanya. Aku banyak membuka mata dari kata-kata Zeanosu. Apakah itu benar? Petik 1. Aku berteriak tanpa sadar,
Zeanosu tertawa tanpa rasa takut. Fufufu, aku tidak mengatakan kebohongan yang membosankan. Jika kamu cukup kuat untuk mengalahkan aku, gorila itu akan berevolusi lagi. Kamu dan gorila itu sudah memakan Shinkan no Mi. Yah, mengalahkanku mungkin mustahil. Kamu, apakah kamu menilai kami? Yah, itu saja. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah, sekali lagi Shinkan no Mi akan menyelamatkan aku? Kemudian, Saria akan menerima efek evolusi juga. Aku menghargainya. Tidak perlu bertanya, aku akan mengalahkanmu dengan semua suku. Saat aku berteriak begitu, mata Zeanosu tanpa pupil bersinar, dan dia menghilang seolah menyatu dengan lingkungan yang membuatku terkejut. Kemudian, tanda seru, aku akan menjawab. Sekali lagi di depanku Zeanosu muncul, dan mencoba menusuk hatiku dengan pedangnya. Tapi, aku tidak akan membuat kesalahan menyedihkan yang sama lagi. Aku dengan paksa membungkukkan tubuhku, dan menghentikan pedang dengan belati roh air yang aku pegang di tangan kananku. Kemudian, dengan cara itu aku memutar belati roh air, dan melakukan serangan balik. Untuk menahan seranganku, sesuatu yang tidak bisa diprediksi terjadi, aku tidak akan bosan. Aku punya banyak hal yang tidak membuatku senang, Dengan mulut ironis itu, aku mengaktifkan skill dalam sebuah rantai, memulai seranganku. Memotong kaki, paku yang kuat, momen, memotong kaki, paku yang kuat, momen. Tapi, Zeanosu menghindari semua serangan itu dengan mudah. Keterampilan tidak bagus, lalu bagaimana dengan sihir? Aku segera menggunakan sihir atribut air, yang aku gunakan di Saria waktu itu, tetapi aku meningkatkan hasilnya. Dampak laut, Ketika aku berteriak, aku mengarahkan tangan kanan aku ke arah Zeanosu, dan menembakkan gumpalan kecil air yang telah dikompres hingga batas dengan kecepatan tinggi. Sihir terkuat dari atribut air, menarik. Aku adalah seseorang yang telah mempelajari sihir kegelapan, dan pedang secara menyeluruh selama hidup aku. Zeanosu melihat seranganku dengan senyum bahagia, lalu dampak laut yang aku lepaskan tertangkap dengan tangan kanannya. Magic Hall, Giururun, Sambil membuat suara putaran yang menakutkan, tiba-tiba sebuah massa kecil berwarna hitam legam muncul dari telapak tangan kanan Zeanosu. Massa itu, entah kenapa mulai berputar, dan mengeluarkan perasaan luar biasa yang mengerikan. Kemudian, perasaan aku menjadi tepat, dampak laut yang menyerang Zeanosu dengan mudah diserap oleh massa hitam, dan akhirnya massa itu menghilang. Aku tidak berpikir kamu bisa menggunakan sihir terkuat dari atribut air, tapi jika itu bukan sihir asli maka itu tidak akan berhasil padaku. Apa-apaan? Apa kamu curang? Bisakah kamu mengaktifkan mode mudah? Apakah ini bug? Itu curang, bukan? Sial, Untuk kekuatan abnormal seperti itu, aku tanpa sadar mengutuk. Kecintaanmu pada gorila hanya sebatas itu. Kemudian Zeanosu, seolah mengatakan sekarang gilirannya, mendatangiku. Ketika aku akan menerima serangan itu, aku menghindarinya tetapi pedang Zeanosu mencakar aku sedikit. Untuk menghindari serangan ini, bahkan sebelum aku berubah menjadi iblis hanya ada beberapa orang yang mampu melakukannya. Sebelum menjadi iblis, kamu manusia. Untuk berita mendadak aku subkomet tanpa menyadarinya. Nah, di depan mataku dia benar-benar tengkorak. Mayat manusia menjadi kerangka. Penampilan Zeanosu tidak penting, fakta bahwa tidak satu pun dari serangan aku yang mengenai masalahnya. Keterampilan Saria tidak akan bertahan lama. Sementara efek skill berlanjut, aku harus mengalahkannya. Pertama-tama, aku merasa seperti aku tidak menguasai keterampilan yang aku dapatkan dari monyet pintar dan serigala aqua. Menurut pengetahuan yang aku dapat dari dewa, keterampilan adalah sesuatu yang lahir dari diri sendiri, keberadaan yang mencuri keterampilan seperti aku tidak ada. Itu sebabnya, aku yang tidak punya keahlian sendiri, tidak bisa menguasainya. Pada akhirnya itu adalah kekuatan orang lain. Tanpa disadari, pikiran seperti itu terlintas di benak aku, tetapi aku segera membuangnya. Jika keterampilan yang aku dapatkan berasal dari orang lain, maka aku hanya perlu membuatnya menjadi milik aku. Lalu, jika aku bisa menjadikannya milik aku akan semakin berkembang. Sekali lagi, dengan seluruh kekuatan aku mendekati Zeanosu. Namun, mendekati dengan skill normal seperti momen tidak berguna.
Sampai sekarang aku menggunakannya secara membabi buta, dan dia menghindarinya. Tapi, kali ini aku pikir aku akan memberikan kegunaan yang sedikit berbeda. Sambil bertaruh di kepalaku, aku perlahan mendekati Zeanosu. Ini sudah larut malam, tapi aku ingin tahu apakah aku benar-benar berevolusi. Sekarang bahkan jika aku berlari dengan semua aku tidak lelah, dan bahkan jika kecepatannya bukan dari momen keterampilan, aku masih bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Jika aku memikirkannya, aneh jika level 1 dapat bertahan hingga level 1500, bukankah itu, atau mungkin itu normal? Baiklah, tidak ada keraguan bahwa aku berevolusi. Maksud aku, pada awalnya semua statistik aku adalah 1. Sambil memikirkan pemikiran seperti itu dan mendekat, Zeanosu berbicara dengan suara bosan. Apa kau sudah gila, manusia? Apa kamu pikir kamu bisa menyamai kecepatanku tanpa menggunakan skill? Zeanosu, bahkan tanpa membuat tanda menghindar, berdiri di sana, tanpa mengkhawatirkan pendekatan aku. Tapi, itulah yang aku inginkan. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Kemudian, momen yang aku inginkan tiba. Sayang sekali, manusia. Cinta kamu hanya itu. Kecepatan Zeanosu berada pada level ketika aku yang berevolusi berulang kali hampir tidak bisa mengikutinya, dan pedang tipis diarahkan ke hatiku. Bagi aku yang saat ini bergegas dengan kecepatan penuh ke arahnya, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Itu sebabnya, aku mengaktifkan skill momen di punggung aku. Apa, Su? Aku tiba-tiba mundur selangkah dengan kecepatan yang tidak bisa dirasakan Zeanosu, pedang Zeanosu memotong udara. Kemudian, melawan Zeanosu yang tidak berdaya, kali ini aku mengaktifkan skill momen lagi ke depan. Su. Momen ini juga, aku menggunakannya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Itu saja, momen yang digunakan untuk menyerang, bukannya pindah ke posisi menyerang. Aku menggunakan momen, dan belati bola roh air meluncur langsung ke Zeanosu. Terlebih lagi, di masa evolusi ini, aku mendengar suara di kepala aku tentang keterampilan baru yang diperoleh. Seni rahasia Hayate telah dipelajari. Seni rahasia, apa itu? Aku terkejut dengan kata-kata yang belum pernah aku dengar sebelumnya, tetapi dengan segera mengubah kemajuan pemikiran aku. Sekarang, di depan wajahku adalah Zeanosu, Su. Aku menempatkan tubuh dan jiwaku dalam hal ini, serangan terkuat yang bisa aku lakukan saat ini. Serangan itu, kehilangan pedang Zeanosu, dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti Zeanosu, menyerang jantungnya. Kemudian, petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Belati bola roh air menusuk ke dalam hati Zeanosu. Petik 2, petik 2, keheningan mendominasi lingkungan. Belati bola roh air aku menusuk dengan dalam ke jantung Zeanosu. Meski dia kerangka, secara misterius sensasi yang aku rasakan tidak berbeda dengan memotong daging. Tapi, aku belum bisa menariknya keluar. Sampai musuh benar-benar mati. Saat ketika tidak ada yang bisa dikatakan mengalir di antara aku dan Zeanosu. Kararan. Suara kering bergema di ruangan itu. Itu adalah suara pedang hitam legam yang jatuh ke tanah dari tangan Zeanosu. Ahahahahahaha. Selanjutnya, Zeanosu dalam keadaan di mana dia telah ditusuk di hati olehku, mulai tertawa keras. Aku dikalahkan. Tanda seru. Dari kata-kata Zeanosu, aku mengerti. Kemudian, tubuh Zeanosu mulai menghasilkan partikel cahaya. Artinya, efek yang sama terjadi ketika aku mengalahkan iblis. Aku menang. Aku memiliki pemahaman yang diperbarui, dan perasaan sukses, ketika Zeanosu bergumam dalam ejekan diri. Kesalahan aku adalah, terlalu percaya diri dengan kekuatan aku Tapi, Zeanosu segera menggelengkan kepala kerangkanya, dan berbicara dengan suara lembut yang sepertinya tidak bisa dipercaya sejak pertemuan pertama kami. Tidak, aku kalah darimu dan Gorilla Dono's Love. Petik 2, Eto, reaksi apa yang harus aku miliki? Tiba-tiba mengatakan Gorilla Dono, siapa kamu? Saat aku memikirkannya, Zeanosu melanjutkan dengan suaranya yang ramah. Ketika aku masih manusia, aku membenci manusia sampai aku mati. Perasaanku menjadi cinta jelek yang terdistorsi. Petik 2, tapi, dengan cara ini pada akhirnya aku bisa melihat love sejati antara kamu dan Gorilla Dono. Kepada aku yang masih terpana, Zeanosu memberikan kesimpulan akhir.
kamu, untuk menunjukkan padaku cinta yang sebenarnya. Pada akhirnya, aku berterima kasih. Melihat Zeanosu dengan wajah kerangkanya, entah kenapa aku merasakan pancarannya. Mari, aku sekarang akan pergi ke sisimu. Zeanosu berkata begitu, dan menghilang dari tempatnya menjadi partikel cahaya. Kemudian banyak jatuhnya permata jatuh ke tanah, pada akhirnya di sisi pedang hitam legam itu pedang putih bersih juga jatuh ke tanah. Apa yang harus kukatakan, aku benar-benar tidak tahu. Zeanosu pergi dengan wajah bahagia. Aku akan mengonfirmasinya dengan Zeanosu Live, yang termasuk dalam drop item nanti. Ketika aku memastikan bahwa Zeanosu menghilang dalam partikel cahaya, aku segera bergegas dengan kekuatan penuh ke Saria. Saria, Su. Aku bergegas dengan cepat, tetapi ketika aku melihat penampilan Saria, aku kehilangan kata-kata. Saria, kamu adalah tubuh. Jadi, tubuh Saria, seperti Zeanosu yang menghilang sekarang, menjadi partikel cahaya. Aku tercengang, Saria yang telah kehilangan energinya berbaring di sana, dan berkata dengan lemah. Seiichi, terima kasih. Saria, Seiichi, kamu sangat keren. Itu bohong kan? Hei, aku akhirnya mengalahkan Zeanosu. Tubuh Saria, yang seharusnya pulih, malah menjadi semakin banyak partikel cahaya. Aku tidak menginginkan ini, aku tidak menginginkan ini. Kepadaku yang berteriak dan menggelengkan kepalaku, Saria membuat senyum lemah. Jangan buat wajah itu. Kamu akan hancur, wajah keren itu, lihat. Petik 1, petik 2, sekali lagi, air mataku meluap. Aku tidak berhasil, aku hanya bisa putus asa pada kebenaran yang menyedihkan itu. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tangannya di pipiku. Aku senang untuk bertemu Seiichi. Petik 2, karena bisa bersama dengan Seiichi, aku senang. Petik 2, Seiichi, untuk merawatmu aku senang. Kepada Saria yang tersenyum, aku tidak punya kata-kata untuk menjawab. Ini, aku tidak ingin menerimanya. Tidak, sama sekali tidak. Tapi, takdir itu kejam. Sangat kejam. Bahkan sekarang, ketika tubuh Saria menjadi semakin banyak partikel cahaya. Kepada diriku, yang tidak bisa memikirkan apapun, Saria mengatakan permintaan terakhirnya. Kamu tahu, Seiichi. Petik 2, aku ingin menjadi istri Seiichi. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Sambil berkata begitu, air mata jatuh dari mata Saria untuk pertama kalinya. Serius, takdir dan kenyataan tidak masuk akal bagi kami. Tidak peduli seberapa keras kami berjuang, rasanya situasinya tidak akan menjadi lebih baik. Selain itu, di dunia ini dewa berkata dia tidak akan ikut campur. Maka, tidak ada yang namanya keajaiban. Dalam realitas kejam dan tanpa keajaiban ini, aku menunggu takdir. Tapi kau tahu, saat manusia terpojok, tidak ada pilihan selain berdoa, bukan? Untuk keajaiban. Petik 2, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang. Itu saja, tidak lebih dari berdoa. Hanya berdoa untuk keajaiban. Tapi, menurut aku hanya berdoa saja tidak cukup. Keajaiban tidak akan terjadi. Pertama-tama, tidak terjadi adalah normal. Jika keajaiban seperti itu terjadi, aku ingin mewujudkan keinginan Saria. Jika aku ragu sedetik pun keajaiban akan terjadi, itu akan menjadi penyesalan hidupku. Keinginan Saria, untuk menjadi istriku. Padahal tidak ada orang yang mau menikah dengan pria sepertiku. Terlebih lagi, ketika Saria dalam kondisi ini tidak banyak yang bisa aku lakukan. Tanpa membebani Saria, dan memikirkan keinginannya. Berpikir seperti itu, aku menjadi Saria. Tanda seru. Petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Menciumnya. Ini bukan ciuman antara pria dan wanita yang berpacaran. Hanya, dengan baik hati menutupi bibirku dengan bibirnya, hanya itu. Dengan lembut, penuh kasih. Tumpang tindih bibir kita. Rasanya ciuman itu bertahan selamanya, dan aku dengan lembut melepaskan bibirnya. Lalu, perlahan-lahan aku meninggalkan Saria di tanah. Terlebih lagi, Saria berada dalam kondisi emosional, dengan air mata yang meluap, menunjukkan senyuman. Terima kasih. Lalu, seperti yang dikatakan Saria. Tiba-tiba, tubuh Saria mulai mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Ini adalah, ketika aku mengalahkan iblis, efek yang terjadi ketika iblis menghilang, itu adalah efek yang sama sekali berbeda. Tunggu, Su, apa yang terjadi?
Hek, lebih penting dari itu. Mata, saya, Su. Aku tidak siap, jadi cahaya yang kuat bersinar langsung ke mata aku. Saat ini aku bisa memahami perasaan kapten tertentu. TL, ada yang tahu referensinya. Itu nama kaptennya, Jinnara Mukada Zuo no Kichichi Gavenkaru. Aku memegang mata aku dan berguling-guling di tanah, tetapi akhirnya penglihatan aku pulih dan aku membuka mata. Saat aku membuka mata, cahayanya sudah surut. Apa yang terjadi? Aku mengatakannya tanpa sadar, dan aku melihat kemana Saria berada. Petik 2, Aku tidak bisa berkata-kata. Petik 2, Entah kenapa, di tempat Saria sebelumnya, seorang gadis telanjang sedang tidur di sana. Apa? Siapa? Tunggu, kenapa dia telanjang? Tunggu, Saria adalah... Wah, kepalaku panik, aku bingung, itu mungkin keadaan kebingungan. Apa? Ini aneh, aku memiliki ketahanan kebingungan, dalam keterampilanku. Ini bukan. Serius siapa? Tunggu di mana Saria menghilang. Lebih penting lagi, kenapa telanjang, juga, kekuatan macam apa yang menyembunyikan bagian penting dengan rambut dan bayangan jadi aku tidak bisa melihat apapun sama sekali. Apa-apaan ini? Saat ini kepalaku tidak mengejar perkembangan peristiwa yang tiba-tiba, aku merasa seperti mataku berputar-putar, tiba-tiba gadis di depan mataku membuka matanya, dan perlahan mengangkat tubuhnya. Petik 2, Aku tidak tahu siapa dia tapi, jika aku tiba-tiba diperlakukan sebagai penganiaya, itu tidak akan lucu. Aku menatap mata gadis itu dengan kewaspadaanku pada Max. Memanjang ke pinggangnya, rambut merah tua yang mengingatkan pada nyala api yang berkilauan, bulu mata panjang di atas mata merah seperti rubi. Di bawah hidung cantik, bibir basah berwarna ceri. Wajah kecil, wajah sangat cantik, yang tidak pernah aku lihat di bumi, Bisojo yang melampaui Bisojo 2D. Singkatnya, Super Bisojo. Terus terang, berbahaya. Bahkan di sekolah aku, dia kelas atas. Sosoknya, luar biasa dalam banyak hal. Meski begitu, banyak bagian yang disembunyikan oleh rambut, kurasa itu memalukan, Aku bukan seorang hentai. Mau bagaimana lagi kan, apa yang kamu lakukan sendiri? Jangan bingung menjadi pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Namun, aku merasa kami seumuran. Dia bangun tanpa izin, dan dengan tenang mengamati situasinya, lalu mata gadis itu menangkap mataku. Tanda seru, bagaimanapun, aku harus mengatakan sesuatu kepada gadis di depan mata aku. Sepertinya aku mendengar suara rendah, sangat rendah sehingga aku tidak mendengarnya, jadi aku bertanya tanpa disengaja. Seichi, Gufu, Oa, Su. Tiba-tiba gadis itu memelukku, dia memelukku. Kenapa? Aku kaget dan bingung, entah kenapa ada banyak hal dan kepalaku berantakan, gadis dengan mata menengadah berkata dengan suara merdu. Aku berhasil, Seichi. Aku menjadi diriku yang bisa berbicara banyak. Aku bisa tinggal dengan Seichi. Sekali lagi, aku bisa memberitahumu aku mencintaimu lagi. Why, Su, apa? Aku berhasil apa? Ada apa dengan gadis ini? Dalam kepalaku yang bingung aku dengan putus asa mencoba memikirkan itu, menyadari perasaanku, gadis di depanku bertanya dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Seichi, kamu tidak bisa memahamiku. Yah, meski kamu mengatakan mengerti. Itu terjadi ketika aku memberikan jawaban seperti itu. Aku melewatkan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, persnelingnya mulai bergerak. Sesuatu seperti perasaan itu. Ketika kamu menyadari bahwa kamu kekurangan sesuatu, inilah saatnya kamu memikirkannya. Gadis itu memelukku, dengan mata berkaca-kaca, sedikit khawatir, dan dengan suara seolah-olah dia bertekad untuk mengatakan sesuatu. Aku suka Seichi. Aku cinta kamu. Itu sebabnya, tolong jadikan aku istrimu. Petik 2 tanda hubung. Dengan itu, perlengkapan yang aku kurang sekarang sudah lengkap, aku menyadari apa yang aku lupakan. Tidak, aku mengerti sepenuhnya. Ini adalah Saria, apakah itu? Dengan usaha keras, aku memeras kata-katanya. Lalu, gadis di depan mataku, Saria dengan mata menengadah, tersenyum lebar. Iya, aku, untuk sementara kehilangan kata-kata. Di dunia di mana tidak ada dewa, keajaiban terjadi.
Itulah hal yang telah menyelamatkan aku sejak aku datang ke dunia ini. Keajaiban tersebut terjadi karena benih yang dikenal sebagai Shinkan-no-mi, yang ada di kata ini. Inilah manfaatnya. Benih ini telah menyelamatkanku lagi. Hutan yang parah ini, hal yang diberikannya kepada aku adalah keajaiban ini. Aku tidak akan pernah melupakan hutang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, secara absolut. Sekarang aku telah sekali lagi menegaskannya. Sekarang aku memahami bentuk baru Saria di depan mata aku. Selain itu, aku berteriak. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berteriak. Wah, Saria adalah Bisojo. Apa ini evolusi juga? Aneh kan? Dia baru saja mengganti ras. Apa yang telah terjadi? Tapi kalau kamu perhatikan dengan seksama ada ekor yang tumbuh dari koksisnya. Ini racun bagi mataku karena banyak alasan. Jangan meremehkan libido seorang anak SMA yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesendirian, bukan apa-apa. Tunggu sebentar, pertimbangkan situasi aku dengan tenang sekarang. Aku sedang dipeluk oleh Saria, bukan? Dan, sesuatu yang lembut sedang dikirim ke tubuhku. Nah, bukankah itu? Meskipun aku tidak mengatakannya, kamu memahaminya, kan? Kevia de Sunne, TL Not, lol aku lupa tentang XD itu. Untuk mencapai nirwana tidak mungkin. Dari beberapa saat yang lalu aroma manis mencapai diriku. Ini, sulit dalam berbagai hal. Yah, sungguh. Ini lebih sulit dari pertarungan aku dengan Zeanosu. Sungguh. Untuk saat ini, aku akan mewakili perasaan aku dalam satu kata. Titik. Alasan aku adalah ledakan besar. Chapter 15 Masa Lalu Bangsawan Kegelapan. Pada akhirnya, aku bisa mempertahankan alasan aku. Nyaris. Iya, serius, ini adalah ledakan besar. Tapi kau tahu, ini bukan karena usianya. Pertama-tama aku belum pernah mendengar tentang iblis yang berubah menjadi wanita. Aku tidak dapat menyerang Saria yang tiba-tiba menjadi Bisojo, itu tidak mungkin. Kesedihan para perawan, kamu bisa menyebutnya hetare. TL, pecundang Jepang. Tapi, aku berpikir lagi dan aku ingin menjaga Saria. Itu sebabnya, menurutku tidak ada gunanya terjebak pada momen ini. Bukannya aku menerima undangan yang diberikan berulang kali ketika dia menjadi gorila, aku bertanya-tanya apa yang harus kupikirkan tentang diriku sebagai pribadi jika aku menerima undangan sekarang karena dia telah menjadi seorang Bisojo. Iya, ini sangat menarik tapi, untuk saat ini, aku mengumpulkan pikiran aku karena Saria yang menjadi Bisojo tiba-tiba memeluk aku, seperti yang diharapkan ketelanjangannya menjadi masalah yang buruk, jadi dari kotak barang aku mengeluarkan kemeja dan memberikannya kepada Saria. Artinya, saat ini Saria mengenakan sir telanjang. Aku bukan hentai. Cabul aku, hanya kebetulan aku punya pakaian ini, bukannya aku ingin melihat gambar langka Saria dengan kaos telanjang. Kekuatan penghancur. Tapi, jika kupikir dengan hati-hati aku memiliki pakaian wanita adalah jalan keluarnya sendiri. Mengapa itu menjadi jenis percakapan seperti ini? Tapi, aku harus melakukan sesuatu pada pakaian yang dikenakan Saria, tidak ada celana dalam dan juga tidak ada celana. Karena aku khawatir tentang masalah ini, Saria mengendus sir dengan hidung manisnya. Itu bau Seichi. Ini bau. Tidak ada. Baunya sangat enak, sangat menenangkan, rasanya seperti Seichi memelukku. Petik 2, Oh, ini sangat memalukan. Saria mengatakan itu dengan senyum lebar itu manis sekali. Terlebih lagi, baunya, ini pertama kalinya seseorang mengatakan ini padaku sejak aku lahir. Sejak kapan bau badan aku berubah? Aku mencium bau tubuh aku sendiri sebagai ujian untuk melihat apakah ada yang berubah, aku yakin tidak memahaminya. Yah, menurutku itu tidak berubah. Judul bau doa, yang aku miliki, tampaknya telah hilang, aku agak kesal. Setelah aku melakukan hal bodoh seperti itu, aku berbicara dengan Saria. Ngomong-ngomong, Saria membuat evolusi yang sangat menakjubkan. Menurutmu begitu? Iya, bukankah penampilanmu sudah menjadi manusia seutuhnya? Kamu telah mengubah ras sepenuhnya, bukan? Aku mengatakannya dengan senyum masam sementara Saria memiliki tatapan kosong. Apakah ada yang berubah? Apa? Iya, penampilan luar telah benar-benar berubah. Bagian dalamnya tidak berubah sedikit pun. Tidak, penampilanku tidak berubah.
Apakah Sarya-san telah berevolusi menjadi otak burung? Penampilannya telah mengalami perubahan besar, hingga tidak menyadarinya. Karena aku memiliki wajah yang tidak percaya, Sarya membusungkan pipinya dengan ringan. Ah, itu benar. Iya, tapi, seperti yang aku katakan, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Sarya berkata begitu, dan lagi-lagi cahaya keras menutupi tubuh Sarya. Lalu, aku di depannya melihatnya. Aku mataku. Lagi, mataku, akan hancur. Apakah aku akan menjadi buta? Dalam jarak yang begitu dekat melihat cahaya yang begitu kuat berkali-kali. Aku memegang kedua mata aku dengan tangan aku, dan berguling-guling di tanah, sampai rasa sakit di mata aku berangsur-angsur hilang. Sangat berkilau. Dengan kepala pusing, aku menunggu sampai penglihatan aku perlahan pulih, dan mengembalikan pandangan aku ke Sarya. Petik 2, Lihat, sudah kubilang begitu. Aku tidak bisa berkata-kata. Sarya adalah seekor gorila. Apa yang terjadi? Ketika penglihatan aku kembali, tanpa disadari Sarya kembali ke versi gorila itu lagi. Kamu bisa kembali ke gorila. Iya, aku bahkan dapat melakukan transformasi parsial. Amazin, menggunakan kekuatan yang tidak berguna. Aku membuat subkomis di Sarya ketika situasi yang tidak dapat aku katakan terjadi. Itu adalah, siapa yang meminta gorila telanjang sir? Berbeda dengan Bisojo versi Sarya, gorila versi Sarya memiliki dada tebal yang bisa meletus dari bajunya. Saat dia menjadi Bisojo, ada arti yang berbeda dari meledak. Aku tidak menginginkan ini. Seseorang memberitahu aku jika ada permintaan untuk kaos telanjang gorila. Kepadaku yang berteriak di kepalaku Sarya memberitahuku dengan pipi tersipu. Jika kamu melihatku begitu intens, itu memalukan tapi, aku senang. Kenapa rasa malumu lebih tinggi dalam bentuk gorila Ao? Ketika dalam mode Bisojo, Sarya tidak terlalu malu untuk menunjukkan kepada aku tubuh telanjangnya sendiri. Sebaliknya sekarang dalam mode gorila dia mati-matian berusaha menyembunyikan bagian penting kewanitaannya agar tidak terlihat. Bukankah ini aneh? Kalau dia gorila biasanya dia telanjangkan. Kenapa dia malu sekarang? Aku tidak mengerti artinya. Catatan TL, It's Love Man Love. Aku menundukkan kepalaku ke tanganku, dan tiba-tiba, tanah diwarnai putih dan cahaya keras muncul lagi. Ketika berhenti aku mengangkat pandanganku ke Sarya untuk memastikan lagi jika dia kembali. Lihat, sudah kubilang. Ada, penampilan Bisojo dari Sarya dengan senyum mempesona menatapku. Petik 2, Untuk bisa menjadi seorang Bisojo, aku pikir aku sangat senang. Ini, bukan imajinasiku, pikirku. Hanya saja, bisakah kamu berhenti bertransformasi dengan kaos telanjang? Sulit karena berbagai alasan, terutama secara psikologis. Menyadari lagi kasus ini, aku bertanya pada Sarya. Tidak apa-apa jika kamu bisa berubah, tetapi apakah ada artinya? Aku memiringkan kepalaku, dan jawaban Sarya agak bermasalah. Dalam bentuk ini sepertinya aku menjadi lemah. Itu sebabnya, kembali ke bentuk sebelumnya aku bisa mengeluarkan kekuatan tempurku yang sebenarnya. Aku melihat, Sarya saat ini tampaknya lebih lemah dari Sarya versi gorila. Singkatnya, Bisojo Sarya sama dengan tanpa mode pertempuran, gorila Sarya sama dengan mode pertempuran, dan hanya itu. Tampaknya gorila Sarya dibutuhkan. Aku tidak tahu apakah ada kebutuhan untuk penampilan. Dengan karakteristik baru yang bisa dikatakan konstitusi Sarya dipahami, saatnya untuk mengambil item drop yang muncul dari Zeanosu yang dikalahkan. Jumlah drop item yang sangat besar. Di depan mataku, ada sejumlah besar drop item di tanah. Item drop Zeanosu adalah, Aku tidak tahu item cheat apa yang akan muncul. Itu bagus untuk mendapatkan banyak tapi, bisa mengatasinya adalah cerita lain. Untuk saat ini, aku mengambil kartu keterampilan yang dijatuhkan. Kartu keterampilan penyamaran, dimungkinkan untuk mempelajari keterampilan penyamaran. Kartu keterampilan asimilasi itu mungkin untuk mempelajari keterampilan asimilasi. Kartu keterampilan waskita, kamu dapat mempelajari keterampilan kewaskitaan. Kartu ajaib, seri atribut sihir kegelapan itu mungkin untuk mempelajari sihir atribut kegelapan. Kartu gaya, ilmu pedang aliran Zefodo Ryu, dimungkinkan untuk menggunakan ilmu pedang pola aliran Zefodo. Catatan TL, gaya mengacu pada sekolah pedang.
Pikirkan gaya Dewa Pedang dari Mushoku Tensei atau gaya Tiga Pedang dari Zoro. Menurut pendapat aku ini sudah melampaui tingkat curang dan merupakan bug. Ilmu pedang sialan yang menghabiskan biaya keseluruhan kehidupan pelatihan dalam satu kartu. Kartu teknik rahasia Flash dimungkinkan untuk mempelajari teknik rahasia Flash. Kartu teknik rahasia kabut kamu dapat mempelajari teknik rahasia kabut. Oh, aku mengambil kartu keterampilan di tangan aku untuk memastikannya tetapi, aku tidak tahu reaksi apa yang harus aku miliki. Pada akhirnya, apa itu kartu gaya? Aku entah bagaimana bisa memahami kartu teknik rahasia karena aku sudah mengetahui teknik rahasia. Tapi, seperti yang diharapkan, sihir atribut Darkness yang langka ada di sana, sebuah kartu sihir, seperti yang terakhir kali. Kalau dipikir-pikir, Saria dan aku punya skill appraisal, mungkin karena aku sudah expert appraisal, kartunya tidak keluar. Terlebih lagi, tanpa diduga aku merasa tidak ada keterampilan yang untuk menyerang. Sambil memikirkan hal seperti itu, dari belakangku muncul Saria yang penasaran. Seiichi, kartu apa itu? Ini adalah kartu yang memungkinkan aku untuk mempelajari sebuah keterampilan. Saat aku mengatakannya sambil memutar leherku, kartu itu menjadi bola cahaya, dan tersedot ke dalam diriku. Skill Disguise telah dipelajari. Skill asimilasi telah dipelajari. Skill clairvoyant telah dipelajari. Seri atribut sihir kegelapan dapat digunakan. Ilmu pedang aliran Zephadoryu telah dipelajari. Teknik rahasia Flash telah dipelajari. Teknik rahasia kabut telah dipelajari. Itu bergema di kepalaku, suara yang menegaskan keterampilan telah dikuasai dan dapat digunakan. Menyamarkan, menipu lawan, menyembunyikan status dan kemampuan kamu sendiri, itu mungkin untuk membuat lawan kamu menurunkan pertahanan mereka. Itu terus-menerus diaktifkan, itu dapat dilepaskan atas kemauan kamu sendiri. Asimilasi itu mungkin untuk menghilang dengan membaur dengan lingkungan sekitar, dan kamu dapat menyembunyikan kehadiran kamu dari musuh menggunakan pencarian. Tapi, saat serangan kamu harus melepaskannya atau tidak akan mengenai. Clairvoyant kamu bisa mengetahui skill yang digunakan musuh. Selalu aktif. Seri sihir kegelapan, seri sihir kegelapan. Semua sihir kegelapan bisa digunakan. Ilmu pedang aliran Zephadoryu kamu bisa menggunakan semua teknik ilmu pedang aliran Zephadoryu. Flash teknik yang pasti berhasil. Kabut melihat melalui gerakan lawan, menangkis semua serangan, teknik rahasia yang mengubah serangan begitu saja. Namun, jika kamu lelah secara mental, itu tidak dapat diaktifkan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakannya. Aku berteriak ketika aku mengkonfirmasi keterampilan. Aku ragu-ragu. Bukankah itu aneh? Atau mungkin keterampilannya normal? Tapi, Zephadoryu Flow Swordsmanship, bukankah itu buruk? Dengan kata lain kupikir tidak ada skill untuk menyerang, tapi ini, Zephadoryu Flow Swordsmanship sudah termasuk semuanya. Sihir atribut kegelapan juga, sama seperti waktu dengan serigala Aqua setelah mengalahkannya, tiba-tiba aku mendapatkan semua informasi tentang sihir atribut air mengalir ke kepalaku. Kemudian, Zephadoryu Flow Swordsmanship sama, kemampuan gaya mengalir ke kepalaku. Sekarang aku mendapatkan pengetahuan tentang sihir atribut Darkness, entah bagaimana itu memiliki nama yang berbahaya, oi. Aku tidak tahu efeknya agak disesalkan, tapi bisakah aku serius menggunakan ini? Entah kenapa aku takut skill itu akan macet lagi. Tapi, aku tidak bisa menggunakan skill secara membabi buta, memikirkan dengan hati-hati tentang hal-hal adalah apa yang pertempuran dengan Zeanosu ajarkan padaku, keterampilan yang aku dapatkan di tanganku sekarang, kupikir aku akan perlahan tapi mantap mempelajari cara menggunakannya dengan benar. Sambil memikirkan hal seperti itu, Saria berkata sedikit bersemangat. Hei, apa yang terjadi? Lampu masuk ke dalam Seiichi. Barusan aku belajar keterampilannya. Luar biasa. Seiichi akan menjadi lebih kuat kan? Petik 1. Benarkah begitu? Sampai hari ini tidak ada yang memberitahuku bahwa aku keren, diberitahu bahwa dengan senyum lebar oleh Bisoujo seperti Saria, lebih dari malu, aku bingung. Baiklah, tidak apa-apa, selanjutnya adalah. Sambil mengatakan itu, hal berikutnya yang aku ambil adalah, buklet kisah Zeanosu Bangsawan Kegelapan.
Cerita. Aku terkejut dengan kata yang tidak pernah muncul sebelumnya. Terlebih lagi, dalam huruf kecil di bawah judulnya adalah non-fiksi. Kalau begitu jangan sebut itu cerita. Aku tanpa sadar meninggikan suaraku. Namun buklet ini berbeda dengan yang ada hingga saat ini. Apa yang akan ditulis? Selagi aku berkata begitu, Saria mengintip dari belakangku. Tapi, karena agak sulit untuk melihatnya, aku membacanya dengan lantang. Ayo lihat, bangsawan kegelapan Zeanosu ada selama lebih dari 1500 tahun, dan merupakan bagian dari aristokrasi terkemuka dunia sebagai adipati dan kepala keluarga Zefodo. Zeanosu Zefodo menjadi iblis. Sebelum menjadi iblis ia memiliki kekuatan yang berpengaruh menyaingi bangsawan di kerajaan Harumaru, dia dikenal sebagai tuan yang baik di dalam dan di luar negaranya. Dia menciptakan ilmu pedang aliran Zefodo-ryu. Dia sangat berbakat dalam ilmu pedang, dia mengajarkan ilmu pedang kepada Yusa yang dipanggil di kerajaan Harumaru untuk mengalahkan Mao. Dia memiliki perasaan patriotik yang kuat, dan hubungannya dengan istri tercintanya Elizabeth sangat terkenal. Kurung tutup. Dia, aku tidak tahu apakah dia bisa memahaminya, tetapi Saria membuat suara yang terkesan. Tapi, untuk mengajarkan ilmu sihir Yusa, seberapa kuat dia, dan dia adalah seorang duke. Aku mengerti sekarang gelar bangsawan kegelapan. Terlebih lagi, itu benar-benar menjadi sesuatu seperti sebuah cerita. Tapi, Kaisar Kerajaan Harumaru Erusutato III takut setelah Yusa mengalahkan Mao, dia akan mengalihkan kekuatannya melawannya, jadi dia menyebarkan rumor palsu di masyarakat yang mengatakan bahwa Yusa membunuh orang-orang sekutu dari negara itu. Dan rumor itu mempengaruhi Zeanosu, penguasa Yusa. Ada juga fakta bahwa Zeanosu memiliki kekuatan yang sebanding dengannya dan merusak pemandangan, itu adalah kesempatan sempurna untuk membunuh Zeanosu. Entah bagaimana ceritanya berubah menjadi gelap. Zeanosu dengan putus asa mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa tidak mungkin dia mengkhianati negara yang dia cintai, hanya untuk diabaikan sepenuhnya. Selanjutnya, setelah negara yang dicintainya mengkhianatinya, wanita yang lebih dia cintai, Elizabeth, mengkhianatinya juga. Serius? Bukankah dia cocok dengan istrinya? Aku terkejut, tetapi tangan yang membalik halaman tidak berhenti. Istri Zeanosu Elizabeth hanya menikahinya dari awal untuk mendapatkan emas, itu adalah pernikahan yang diatur dengan baik antara bangsawan. Selain itu, setelah pernikahan dia adalah istri yang baik mendukung Zeanosu tetapi, ketika posisi Zeanosu memburuk dia membuang Zeanosu, dan melarikan diri. Kurung tutup. Oi, Elizabeth, baik, memikirkan diri sendiri dulu tidaklah salah. Tapi, mendengar cerita dari orang lain, meninggalkan perasaan tidak enak. Zeanosu, bahkan dalam pernikahan yang nyaman, benar-benar mencintai Elizabeth. Tapi, negaranya yang tercinta dan istri tercintanya mengkhianatinya, tidak memahami cinta sejati lagi, dia putus asa di dunia. Aku pikir aku mendengar suara, aku memunggungi aku dan di sana ada Saria dengan air mata berlinang. Aku menepuk kepala Saria sambil tersenyum, dari punggungku dia memelukku dengan kuat. Payudara. Sambil berpegang pada alasan aku agar tidak terbang lagi, aku terus membaca. Tapi, setelah itu yang menyemangati Zeanosu adalah seorang maid, Mari. Mari berada di panti asuhan di ambang kelaparan saat Zeanosu menyelamatkan tempat itu, dan setelah itu dia adalah seorang gadis yang menjadi maid. Mari, bukan hanya menjadi diselamatkan, tetapi bahkan diberikan pekerjaan sangat berterima kasih kepada Zeanosu dan jatuh cinta padanya. Tapi, Zeanosu adalah tuan dan Mari adalah seorang pembantu. Saat ini ketika posisi penting, ada nyonya bernama Elizabeth, Mari tidak bisa menjadi bertunangan dengan Zeanosu. Ini tidak seperti tidak ada poligami, tapi Zeanosu adalah pria berbakti yang tidak mengambil satu selir pun. Petik 2, Petik 2, Saria dan aku membacanya dengan penuh semangat. Entah bagaimana, semakin banyak kamu membaca, semakin kamu ingin membaca bagian selanjutnya. Negara yang dicintainya mengkhianatinya, istri tercintanya mengkhianatinya, Zeanosu benar-benar putus asa dan tidak dapat mempercayai siapapun. Kemudian, negara mengirim pasukan dengan perintah untuk menangkap Zeanosu. Tertangkap hanyalah masalah waktu, jadi Mari mengambil Zeanosu yang dalam keadaan impoten dan kabur ke negara lain. Pelarian kita selanjutnya adalah
Sementara mereka lari dari tentara, dan ketika mencoba menyelamatkan Zeanosu, Mari terus bergerak. Zeanosu yang telah jatuh dalam misantropi telah menutup hatinya, tetapi setelah melihat pekerja keras Mari mencoba yang terbaik, dia membuka hatinya padanya. Petik 2, aku membalik halaman dalam diam. Kemudian, kepada Zeanosu seperti itu, kabar baik datang. Itu adalah Erus Hutato III meninggal karena sakit, dan 4 naik ke tampuk kekuasaan. Erus Hutato IV, memberitahu Zeanosu, bahwa dia ingin meminta maaf karena kesulitan yang ditimbulkan ayahnya, memintanya untuk kembali ke kastil. Berkat Mari misantropinya hampir sembuh, dan lagi dia bisa kembali ke negara yang dia cintai, terlebih lagi, Kaisar secara pribadi ingin meminta maaf, Zeanosu sangat bahagia, dan bergegas ke kastil. Oh, aku sangat senang, Aku dan Saria, tanpa disadari sama-sama menjadi tegang mengikuti cerita itu. Tapi, apa yang menunggu Zeanosu di kastil adalah kenyataan yang kejam. Pada kalimat itu Saria dan aku meninggalkan suara bodoh. Kertas yang mendorong mereka ke negara itu, semuanya untuk menarik Zeanosu, jebakan untuk membunuhnya. Kerajaan Harumaru, menggunakan patriotisme Zeanosu untuk menipunya. Kerajaan Harumaru, bajingan, mengerikan. Aku berteriak tanpa sadar, Saria mengeluarkan air mata tanpa henti. Erus Hutato IV, tidak berniat menangkap Zeanosu, dia ingin membunuhnya begitu saja. Jelas, demi keamanan Kaisar agar bisa bertemu dengan Raja di kastil, senjata disita, di sana tidak ada cara untuk melawan. Jika itu adalah Zeanosu yang sebelumnya tidak berdaya, akan mudah untuk membunuhnya, tapi sekarang dia memiliki Mari sebagai penyangga hatinya, jadi untuk kembali ke Mari hidup-hidup dia melawan para prajurit dengan tangan kosong. Oh, Zeanosu sangat keren. Luar biasa. Tapi, Zeanosu punya batas juga, saat kekuatan fisiknya mencapai batas dia akan dibunuh di tempat. Orang yang melindungi Zeanosu adalah pelayan yang memberi Zeanosu alasan untuk hidup, Mari. Mari, Saria dan aku berteriak tanpa sadar. Tapi, gadis itu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Zeanosu dari panah, pedang dan tombak yang menyerangnya. Kepada Zeanosu yang tertegun, Mari mengaku dia selalu mencintai Zeanosu, dan mengambil nafas terakhirnya dengan senyuman. Sebelum Mari, Zeanosu patah, hati hancur total, dia berubah, dan mulai membunuh semua tentara dengan tangan kosong. Artinya, Zeanosu tidak menganggap bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Gusuen. Kemudian, merawat tubuh Mari dengan baik, dia bersembunyi di hutan tertentu. Di dalam hutan dia mencoba menggunakan eliksir yang dibuat dengan menggunakan rumput anti jiwa, tetapi tubuh Mari sangat rusak sehingga mustahil untuk bangkit kembali. Cahaya Zeanosu atribut sihir bisa menyembuhkan lukanya, tapi tidak bisa menghidupkannya kembali. Tapi, dalam sihir kegelapan, ada teknik terlarang untuk memanggil kembali orang mati, jika dia menggunakan sihir itu mungkin untuk menghidupkannya kembali. Mulai dari sini, Zeanosu mulai meneliti sihir kegelapan, mencapai puncak sihir kegelapan. Aku mengerti sekarang, itulah sebabnya Zeanosu mencari sihir kegelapan. Tapi, Zeanosu semakin tua, melemah secara fisik dan mental, dan membusuk tanpa kesempatan untuk menggunakan sihirnya. Tapi, karena Zeanosu memiliki perasaan keuletan yang kuat, Zeanosu bertahan dengan berubah menjadi iblis. Petik 2, Zeanosu diubah menjadi iblis, dan mencoba menghidupkan kembali Mari menggunakan mantra terlarang dari sihir kegelapan, tapi hasilnya gagal. Alasannya adalah karena Mari sudah mati terlalu lama, dia mencapai tahap di mana bahkan sihir kegelapan pun tidak mantra terlarang bisa menghidupkannya kembali. Sekarang, Saria dan aku tidak memikirkan apapun selain terus membaca. Setelah mengetahui hal ini, Zeanosu, dari mata tanpa mata menangis. Dari tubuh tanpa pita suara dia mengeluarkan suara tangisan. Sejak saat itu, Zeanosu, bersama dengan tubuh Mari menghabiskan hari-harinya di kedalaman kebanggaannya yang paling penjara bawah tanah tingkat tinggi yang sulit, hutan kesedihan tak berujung. Disitulah kisah Zeanosu bangsawan kegelapan berakhir, dan aku menutupnya dan melihat sampul kehidupan bangsawan kegelapan Zeanosu. Dunia ini kejam. Sedih sekali, Seiichi. Kami menangis dari cerita Zeanosu.
Zeanosu, orang itu telah melalui banyak hal. Dari awal aku tidak bisa membayangkannya dari nada bicara dan sikapnya. Saria berpaling dari buklet di tanganku, sekarang dia meletakkan wajahnya di punggungku dan menangis pelan. Aku menepuk kepala Saria seperti itu, dan begitu saja mulai membaca kehidupan Zeanosu yang mulia. Akibatnya, sejumlah besar informasi masuk ke kepala aku. Itu 1500 tahun yang lalu, jadi situasinya sekarang mungkin berbeda. Hal yang paling menarik adalah jumlah iblis yang dia lawan sebelum menjadi iblis, kamu bisa menganggapnya pahlawan. Informasi tentang iblis, dari metode eliminasi hingga hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan, dengan jumlah iblis yang dikalahkan dari Zeanosu ditambah 3 monster yang aku kalahkan, itu adalah informasi yang sangat penting. Yusa dalam informasi tersebut, tampaknya merupakan ritual pemanggilan Yusa yang berlangsung di berbagai negara setiap kali iblis dipulihkan. Dengan kata lain, selain orang-orang di sekolah aku, mungkin ada beberapa Yusa yang dipanggil yang tidak diketahui dewa. Selain itu, Yusa yang dipanggil, tampaknya secara otomatis diberi senjata yang disebut pedang suci legenda saat mereka dipanggil. Mau hanya bisa dikalahkan oleh pedang suci, atau begitulah tampaknya, Zeanosu hanyalah seorang guru ilmu pedang dari Yusa, itu adalah salah satu alasan mengapa dia tidak pergi untuk menaklukkannya secara langsung. Alasan pertama, ironisnya adalah Zeanosu adalah kekuatan kerajaan Harumaru, dan selain kebangkitan Mao, negara itu juga sedang dalam perang yang kejam sehingga Zeanosu tidak bisa dikirim dalam perjalanan. Setelah membaca semua buklet, itu menjadi cahaya, dan menghilang ke dalam tubuh aku. Ayo ubah suasananya. Aku meniup suasana gelap, dan menjadi ceria. Catatan TL, sungguh pria yang positif. Berikutnya adalah. Kemudian, selanjutnya aku mengambil stat Zeanosu yang menjadi bola. Aku, memeriksanya satu per satu. Kekuatan ajaib, 60.000. Kekuatan serangan, 50.000. Kekuatan pertahanan, 20.000. Agility, 70.000. Serangan ajaib, 60.000. Pertahanan sihir, 60.000. Keberuntungan, 100. Pesona, 50.000. Angka-angka ini, aneh kan? Statistik semuanya di atas 20.000. Tunggu, keberuntungan sangat rendah. Ya aku tahu dia adalah pria konyol dengan level di atas 1500. Terlebih lagi, keberuntungan setelah membaca kisah Zeanosu bangsawan kegelapan aku bisa mempercayainya. Hek, apakah pesonaku lebih rendah dari kerangka? Terlebih lagi, pesona Zeanosu adalah 50.000. Oh, sangat menyedihkan. Tapi jangan putus asa. Bola stat, begitu saja memasuki tubuhku, lalu mengabaikan suara di kepalaku, aku pergi ke drop item. Hal yang tersisa adalah, pedang hitam legam, pedang putih bersih dan kotak harta karun di sampingnya, aku membuka kotak harta karun. Ini adalah, hal pertama yang ada di dalam adalah, kerah hitam. Iya, aku pikir itu kalung. Mengamatinya dengan baik, itu bukan plastik atau logam, ya, sepertinya itu adalah bahan misterius dengan perasaan aneh yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya ketika aku berada di bumi. Di tengah, tertanam permata biru yang indah, aku mulai menaksirnya segera, untuk memastikan nama dan efeknya. Choker of the Black King. Kelas peralatan. Dari semua bahan yang ada di dunia, batu raja hitam yang dibuat menjadi kalung ini sangat langka. Itu bisa mencerminkan serangan sihir. Tapi, kekuatan untuk memantulkan sihir, tergantung dari level pemakainya. Permata yang tertanam di tengah, disebut batu penyembuhan biru, memiliki kekuatan untuk menambah kekuatan sihir pemulihan. Ukuran peralatan berbeda-beda menurut pemakainya. Tiba-tiba curang terlalu besar, dan lebih jauh lagi, itu kelas mythical. Itu lebih kuat dari belati bola roh airku. Wah, menakutkan. Zeanosu itu menakutkan. Tapi, itu memiliki efek yang sangat bagus, aku bergegas dan memasangkannya ke leher aku. Setelah itu, untuk beberapa alasan pas di leher aku, tidak ada rasa tidak nyaman. Artinya, efek berubah ukuran tergantung pemiliknya. Berikutnya adalah, hal berikutnya yang ada di dalam kotak harta karun adalah, peralatan leher lainnya, sebuah kalung. Sebuah rantai perak, dan tergantung di tengahnya terdapat permata berwarna pink berbentuk hati. Aku ingin tahu apakah aku harus memberikan ini pada Saria. Sambil memikirkan hal seperti itu, aku mulai menilai itu. Kalung cinta tak berujung. Perlengkapan kelas fantasi.
Di bawah kondisi khusus Zeanosu, satu-satunya cara di dunia untuk mendapatkannya adalah dengan mengalahkannya. Permata berwarna pink dengan bentuk hati yang disebut permata cinta, atau hati cinta, yang konon merupakan permata legenda. Perak dari bagian rantai adalah perak khusus yang disebut perak Sauden yang konon hanya ada di legenda. Ini memiliki efek salinan perak dan perak Sauden. Salinan perak dan sinergi efek perak Sauden, pemilik pertama harus membagi kalung dan memberikannya kepada orang yang dicintai. Orang yang memiliki kalung ini, bahkan ketika mereka berjauhan dapat menggunakan kemampuan yang disebut sense talk, dimanapun mereka berada mereka dapat menghubungi satu sama lain. Efek cinta hati dapat menggandakan statistik kamu untuk setiap orang yang memakai kalung yang sama. TN, mungkin orang di dekatnya. Oh. Untuk reaksi ini aku ingin pengampunan kamu. Tunggu kelas fantasi. Aku tahu mereka ada. Dan ada apa dengan efek itu, aku tidak mengerti. Statnya menjadi 2 kali lipat jika ada 2 orang dengan kalung yang sama. Singkatnya, sepasang menjadi 2 kali lipat dan 3 orang membuatnya 3 kali lipat. Ini adalah mimpi seperti barang untuk haram-haram. Ini mutlak. Aku gila, bahwa akulah yang melakukan ini. Dengan begitu haram-haram tidak bisa bertenaga. Di suatu tempat haram bajingan. Selagi aku memikirkan berbagai hal buruk dengan kalung di depan mataku, Saria melihat dari balik bahuku ke kalung itu tanpa kusadari. Kalung yang lucu. Itu benar. Ini, lebih baik jika Saria dilengkapi dengan itu daripada aku. Sambil berpikir begitu, aku menyerahkan kalung di tanganku pada Saria, saat itu juga. Tiba-tiba kalung itu mulai memancarkan cahaya merah jambu untuk pertama kalinya. Tunggu apa? Apa yang terjadi? Saat aku panik, lampu mereda dan ada 2 kalung di tangan aku. Kenapa jadi 2? Itu tidak terkutuk bukan? Yah, sungguhkah itu menjadi 2? Aku takut, iya, aku tahu alasannya. Yah, aku tidak berpikir itu akan serius menjadi 2. Singkatnya, pemilik pertama memberikan kalung itu kepada orang yang disayanginya, pemilik pertama adalah aku, dan orang yang kucintai, itu Saria, dan kemudian kalung itu akan menjadi 2. Tunggu, sekarang aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku senang aku menyadari bahwa aku benar-benar mencintai Saria, baiklah, pada akhirnya tidak apa-apa. Ini tidak seperti memikirkannya itu menyakitkan. Jika aku mengatakan tidak maka tidak. Dengan pikiran konyol seperti itu, aku beralih ke Saria. Saria, liontin ini, maukah kamu menerimanya? Tidak apa-apa. Ya dan, sambil berkata begitu, aku mengeluarkan liontin satunya, dan menunjukkannya pada Saria. Di sini, jika aku memakainya juga maka Saria dan aku akan cocok. Aku berkata begitu sambil tersenyum, Saria kaget sesaat, lalu wajahnya memerah seperti yang dia katakan. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Petik 2, Saria dalam keadaan bisojo, kekuatan penghancur dari combo yang muncul dari tampilan atas dari bawah sementara kegelisahan itu menakutkan. Aku bisa merasakan wajahku sendiri memerah, aku menyerahkan kalung itu kepada Saria, tetapi Saria menghentikanku, menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin memakainya sendiri, aku ingin Seichi memakainya untuk aku. Ini tidak bagus. Ini Saria dengan combo kelas pembunuh dari tampilan atas dari bawah sambil gelisah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun aku meletakkan kalung di leher Saria. Apakah ini baik-baik saja? Terima kasih. Ketika kamu mengatakannya dengan senyuman di seluruh wajah, tidak ada yang penting lagi. Aku benar-benar jatuh cinta. Aku belum lama mengenalnya, tapi jatuh cinta dengan bisojo kelas Saria, karena banyak alasan itu sangat sulit, seperti menjadi mantan gorila. Ya, dia masih gorila. Setelah bertukar dengan Saria, aku konfirmasi lagi di dalam kotak harta karun, hanya ada uang. Jadi, aku keluarkan kantong uang dan cek isinya, 5.000 platinium, 47.000 emas, dan 76.000 perak. Pastinya ketika aku keluar dari hutan aku akan membutuhkan uang, tetapi aku tidak akan pernah membutuhkan sebanyak ini. Tetapi, meskipun aku tidak membutuhkannya, aku tidak akan membuangnya, aku memasukkan setiap item drop ke dalam kotak item. Dengan ini, hampir semua item drop dinilai. Jadi, satu-satunya hal, masalahnya, apakah ini
Di depanku adalah pedang putih bersih dan pedang hitam legam. Pedang putih bersih, aku tahu itu yang digunakan Zeanosu. Pedang hitam legam, setelah kekalahan Zeanosu, pedang itu jatuh dan menusuk tanah. Tapi, memikirkannya tidak akan melakukan apa-apa, jadi pertama-tama mari kita menilai pedang hitam legam. Aku mengaktifkan keterampilan penilaian. Pedang kebencian yang memberontak hitam, senjata kelas fantasi. Benda yang menunjukkan kebencian Zeanosu, rapier. Musuh yang ditebas akan terpengaruh oleh efek status acak. Selain itu, setiap kali memotong lawan, ia mencuri sihir dan stamina, dan memulihkan sihir dan stamina pengguna. Tapi, luka tidak bisa sembuh. Jumlah pemulihan stamina dan sihir tergantung pada level pemiliknya. Oh, ini curang sekali. Tapi, aku tidak akan menggunakan senjata curang ini, bahkan jika aku memilikinya, aku tidak memiliki jenis kemampuan itu. Catatan TL, dan gaya yang baru saja kamu pelajari. Pertama-tama, aku datang dari dunia yang damai, dan tiba-tiba mendapatkan senjata berbahaya ini, pasti ada kesalahpahaman yang aneh. TL, aku menyerah pada orang ini. Sejak awal aku salah memahami kekuatan aku. Yah, tidak baik untuk terlalu percaya diri pada skill. Jika pengguna skill tidak berguna maka mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh. Untuk hidup di dunia yang berbahaya ini, senjata dan skill yang kuat itu penting, tapi kepercayaan diri untuk menggunakannya. Disinilah upaya, tantangan kekal aku. Tunggu, pedang ini tidak memiliki sarung. Sambil mengatakan itu, tiba-tiba pedang kebencian yang memberontak hitam, terbungkus dalam cahaya berwarna kegelapan. Ketika cahaya itu menghilang, pedang itu berada di dalam sarungnya. Seperti yang diharapkan dari dunia lain. Semuanya bisa terjadi. Namun, sekarang setelah dalam bentuk ini sangat membantu, tanpa mengeluh tentang apapun yang aku taruh di ikat pinggang aku. Terakhir, pedang putih bersih ini. Aku mengambil pedang putih bersih di tanganku, dan mengaktifkan skill appraisal. Pedang dipenuhi dengan kebajikan putih, senjata kelas fantasi. Kondisi khusus Zeanosu, kalahkan dia untuk mendapatkan senjata. Menyentuh seorang kawan, adalah mungkin untuk mentransfer sihir dan kekuatan fisik dengan maksud dari pemiliknya. Pemilik, memasuki keadaan pemulihan supernatural, sampai batas tertentu kerusakan dan goresan sembuh total dalam semalam. Saat kamu menggunakan sihir pemulihan, efeknya berlipat ganda dari biasanya. Namun, efek ini tergantung pada level pemiliknya. Seperti yang kubilang, banyak sekali kecurangan. Apa-apaan, aku diberkati oleh cheat hebat. Dan kompatibilitasnya dengan yang hitam, bukankah itu terlalu bagus? It's almost invincible. With all the cheat equipment, the only salvation is that even now I am a level 1. If I had Zeanosus class level, with only the equipment I won't stop being human. It's kind of funny, I feel having this equipment is unfortunate, but I haven't met any other humans yet. If I finally met someone and they have equipment like mine I will be relieved. More important, this sword also does not have Azkabar. As I murmured so again, the sword overflowing with benevolence, was wrapped in a keen light and when the light disappeared it was in a white scabbard. Well, he shouldn't be surprised. Zeanosus drop items were, for a lot of reasons there were so much Sukomi pack in that I am tired. I made asik while thinking that it will be great if I can somehow use them. But, I was forgetting the most important part. I shouldn't relax in a place like this. The acquisition of a large amount of experience has been confirmed. The state to do the final evolution has been confirmed. Special evolution conditions achieved. It was confirmed that you have achieved the evolution conditions by the difference of 1000 levels. On the achievement of the final evolution, the other party was confirmed to be a Duneon boss. From this, the final evolution, the special evolution will happen. Bonus evolution occurs. Now, all states will receive 50.000 plus 20.000 plus 20.000 plus 10.000. From now, the final evolution, special evolution, and bonus evolution will happen. Why is the indifferent voice that I always hear so much longer than usual? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. That's all I call say. Author note. Saria being a gorilla girl eating is an important factor, I changed it to that setting. And say chi. Goodbye to humanity.
Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.